Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa Universitas Terbuka Bengkulu di seluruh Provinsi Bengkulu tentu saja. Baiklah, pada masa registrasi 2020.2 ini masih dalam masa pandemi. Tentu saja semua kegiatan-kegiatan pembelajaran di Universitas Terbuka, termasuk Universitas Terbuka Bengkulu, ini harus mematuhi aturan-aturan yang terkait dengan pandemi tersebut, termasuk ujian akhir semester. Untuk layanan bantuan belajar, seluruh mahasiswa tentu sudah melaksanakannya ya dalam bentuk tutorial online, tutorial berbasis web atau TWeb, dan tugas mata kuliah atau TMK. Nah, sekarang kami akan mensosialisasikan kebijakan yang terkait dengan ujian akhir semester. Baiklah, saya akan men-share materi ya. Ya. Sosialisasi kebijakan pelaksanaan ujian akhir semester yang sekarang dalam bentuk take home exam atau THE dan tugas akhir program masa 2020.2. Prinsip penyelenggaraan ujian akhir semester dan TAP masa 2020.2 tentu saja di sini menjunjung tinggi marwah atau kehormatan akademik UT. Tidak merugikan mahasiswa, secara operasional dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan standar protokol pencegahan penularan COVID-19. Nah, ini saya akan memberikan informasi terkait 3 hal ini, yaitu pelaksanaan ujian akhir semester, kemudian ujian online, dan pengumuman nilai mata kuliah. Pelaksanaan ujian akhir semester, bentuk dan modusnya, yaitu berupa tes uraian atau berupa tugas proyek atau bentuk lain yang setara seperti proyek atau tugas atau tes uraian ini. Dilaksanakan melalui modus take home exam, jadi kita menamakannya UAS THE. Naskah dan jawaban soal mata kuliah diunduh atau di-download dan diunggah atau di-upload secara online pada laman https://the.ut.acid. Nah, jadwal pelaksanaan UAS-nya untuk program diploma S1 dan S2 itu kisaran tanggal 5 sampai 16 Desember 2020. Untuk program doktor atau S3 itu tanggal 6 sampai 23 Desember 2020. Nanti rincian dan jadwal ujiannya terlampir ya, akan diberikan. Daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan ujian akhir semester THE. Setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari ujian. Jadi 1 hari itu hanya 1 mata kuliah. Kecuali bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain. Harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah jawabannya pada 1 hari yang sama. Jadi kalau ada mata kuliah yang bentrok, ya, misalnya dalam 1 jam, misalnya hari kedua, jam kedua ada 2 mata kuliah yang jam ujiannya sama, maka pada hari tersebut mahasiswa harus mengerjakan 2 mata kuliah. Daftar dan jadwal ujian akhir semester THE seluruh mata kuliah yang diregistrasikan mahasiswa masa registrasi 2020.2 tercantum dalam KTPU UAS THE. Nah, KTPU tersebut dapat
diunduh pada laman SIA UT ACID. Silahkan para mahasiswa mengunduhnya KTPU tersebut mulai 23 November 2020. Ketentuan mengerjakan soal ujian akhir semester. Untuk mahasiswa program diploma, sarjana atau S1 dan S2, jangka waktu pelaksanaannya untuk setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah jawabannya itu maksimal hanya 6 jam pada hari yang sama. Jadi kalau mahasiswa mengunduh soal pada jam 6 pagi, maka dia wajib mengunggah jawabannya maksimal jam 12. Ya, jadi hanya 6 jam. Lewat dari itu tidak bisa mahasiswa mengunggahnya. Jadi nanti tergantung dari mahasiswa mengunduh. Kalau dia mengunduh soalnya pada jam 2 pagi, maka dia wajib mengunggah jawabannya pada jam 8 pagi. Ya, seperti itu. Kemudian, mahasiswa dapat mengunggah jawaban ujian yang telah selesai dikerjakan paling cepat 3 jam setelah soal mata kuliah diunduh. Jadi, kalau dia mengunduh soal pada jam 6, tidak bisa dia mengunggah jawabannya jam 8, karena itu baru hanya 2 jam ya. Jadi paling cepat itu 3 jam. Mahasiswa mengerjakan soal itu paling cepat. Untuk mahasiswa program S3, jangka waktu pelaksanaan ujian akhir semester setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah jawaban ujian itu maksimal 7 hari. Ya, bedanya ya S1, S2, diploma S1, S2 6 jam dalam hitungan jam, tapi kalau untuk S3 dalam hitungan hari yaitu 7 hari. Kemudian untuk yang mahasiswa S3, mahasiswa dapat mengunggah jawaban ujian yang telah selesai dikerjakan paling cepat 1 hari setelah soal mata kuliah diunduh. Apabila mahasiswa tidak mengunggah BJU dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap sudah selesai mengerjakan soal THE-nya. Jadi harap diperhatikan jangka waktu ini ya bagi mahasiswa, jangan sampai waktunya terlewat. Ketentuan mengerjakan soal AS, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id sesuai mata kuliah dan jadwal yang tertera pada KTPU UAS THE. Mahasiswa tidak dapat mengunggah jawaban atau BJU UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal UAS THE. Jadi harus mengunduh dulu ya, mengunduh dulu. Terkadang mahasiswa tidak mau repot, misalnya dia melihat soal ke teman mahasiswanya, jadi dia tidak mengunduhnya, dia hanya melihat teman mahasiswanya, lalu dia mengupload aja jawabannya. Nah itu tidak bisa. Jadi tetap harus mengunduh dulu, baru menguploadnya jawaban tersebut. Kemudian mahasiswa mengunggah jawaban dalam BJU UAS THE dengan disertai identitas dan surat pernyataan kejujuran akademik. Jadi ada surat pernyataan kejujuran akademik, nanti akan ditampilkan ya. BJU yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya dengan soal yang diunduh dari laman the.ut.ac.id tersebut. Jadi harus sama. Perlu diketahui juga bahwa surat pemberitahuan berkaitan dengan UAS THE ini itu sudah disampaikan ke seluruh mahasiswa oleh UT Pusat melalui email masing-masing mahasiswa. Jadi silahkan melihat emailnya masing-masing. Saya lanjutkan. Mahasiswa dapat menjawab soal UAS THE dengan tulis tangan atau diketik. Jadi tulis tangan boleh ya, diketik juga boleh. Kemudian diupload dalam bentuk PDF ke laman the.ut.ac.id.
dengan ukuran file maksimum 2 MB. Nah, untuk yang tulisan tangan berarti harus di-scan. Sekarang kan ada scan yang melalui handphone ya, namanya cam scanner, itu sangat gampang sekali ya digunakannya. Jadi jangan khawatir untuk mahasiswa yang tulisan tangan ya tidak diketik gitu karena sulit misalnya dengan ada gambar-gambar, ada lambang-lambang dan sebagainya gitu ya. Bisa tulisan tangan, nanti di-scan. Atau misalnya difoto gitu. Bisa difoto nanti diubah dari foto ke PDF gitu. Ya. Kemudian untuk ujian online ya, untuk ujian online pada masa 2020.2 ini ujian online reguler tidak dilaksanakan. Ya, jadi ujian online reguler yaitu biasanya untuk mata kuliah yang jam ujiannya bentrok ya, itu tidak dilaksanakan karena jam ujian mata kuliah di bentrok telah dapat diselesaikan dengan modus UAS THE. Jadi tadi yang sudah saya jelaskan untuk mata kuliah bentrok dapat diselesaikan dalam satu waktu dengan mata kuliah bentrok tersebut. Jadi bisa jadi dalam satu hari itu 2 mata kuliah mahasiswa mengerjakan THE. Sehingga UO reguler tidak dilaksanakan. Nah, mahasiswa yang sudah meregistrasikan UO reguler yang sudah bayar, maka akan mendapatkan pengembalian biaya registrasi UO reguler tersebut, ujian online reguler tersebut. Silakan bagi mahasiswa yang memang mendaftarkan ujian online reguler, silahkan cek namanya di website Bengkulu UT ACID. Apakah namanya ada di sana? Jika ada, nah silakan urus untuk proses pengembalian ke UT Bengkulu ya. Pengumuman nilai mata kuliah untuk masa 2020.2 itu pada 1 Februari 2021. Dicatat ya tanggal-tanggal ini. Nah, untuk tugas akhir program dilaksanakan dengan modus ujian online berbasis web ya. Itu bisa diakses pada laman SWO UT ACID ya. Ini nanti dilaksanakannya di kelas tapi online ya. Jangka waktu pengerjaan untuk tugas akhir program hanya 3 jam pada saat itu juga gitu di kelas tersebut. Dilaksanakan antara tanggal 4 Desember sampai 10 Januari. Nah, untuk UT Bengkulu, nah, tempat ujian SWOT TAP ini bisa dilihat ya. Bisa dilihat di sini. Ya, untuk Kota Bengkulu ya. Untuk Kota Bengkulu, Seluma dan Benteng dilaksanakan di UT Bengkulu. Kemudian untuk Kepayang dan Curup dilaksanakan di SMKN 2 Rejang Lebong. Kemudian untuk Pokjar Lebong dilaksanakan di SMA Negeri 3 Lebong. Lalu untuk Pokjar Arga Makmur dan Ketahun dilaksanakan di SMA Negeri 2 Bengkulu Utara. Lalu untuk Pokjar Ipuh dilaksanakan di SMP Negeri 2 Mukomuko. Untuk Pokjar Mukomuko dilaksanakan di SMP Negeri 1 Mukomuko dan Pokjar Mana serta Kaur dilaksanakan di SMK Negeri 1 Mana. Nanti jadwalnya untuk SWOTAP ini akan kami berikan di media sosial kami. Oleh karena itu, update terus ya informasi yang ada di media sosial UT Bengkulu, baik di Facebook maupun di Instagram. Tugas akhir program, mahasiswa mengunduh naskah soal tugas akhir program dari laman SWO UT ACID dengan menggunakan password mahasiswa yang terdapat pada laman SIA UT ACID. Kemudian mahasiswa mengerjakan soal TAP dengan mematuhi tata tertib ujian. Lalu mahasiswa mengunggah buku jawaban TAP yang telah selesai dikerjakan disertai dengan surat pernyataan kejujuran akademik yang telah diisi ke laman SWO UT ACID. Jadi tetap ya mahasiswa harus mengunggah surat pernyataan kejujuran akademik.
Kemudian pengumuman nilai tugas akhir program itu pada tanggal 8 Februari 2021. Kalau ujian akhir semester yang mata kuliah biasa, pengumumannya tanggal 1 Februari, kalau TAP pengumumannya tanggal 8 Februari. Hal-hal khusus berkait dengan integritas akademik dalam pelaksanaan UAS dan ujian TAP. Dalam mengerjakan soal, baik UAS maupun TAP, mahasiswa hendaknya menjunjung tinggi integritas dan martabat akademik serta kehormatan dirinya sebagai insan terpelajar dengan mematuhi tata tertib ujian. Pelanggaran terhadap tata tertib ujian akan mengakibatkan sanksi akademik. Semua pihak yang berpotensi turut serta dalam penyelenggaraan UAS termasuk pengurus Pokjar dan salut bagi daerah yang ada salutnya, dipastikan turut serta menjaga dan menegakkan pelaksanaan tata tertib ujian akhir semester dengan sebaik-baiknya. Nah, berikut adalah pelanggaran akademik dan sanksinya. Ya, pelanggaran akademik yang berkaitan dengan mencontek jawaban mahasiswa lain dan atau memberikan contekan, maka sanksinya nilai mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan adalah E. Kemudian pelanggaran yang berkaitan dengan meminta dan atau menyertakan orang lain dalam mengerjakan soal ujian, maka sanksi akademiknya dipandang sebagai penggunaan joki dalam ujian. Maka saksi bagi pelanggar adalah mendapatkan surat peringatan, kemudian semua mata kuliah yang diregistrasikan pada masa 2020.2 ini dinyatakan tidak lulus atau E. Jadi harap ya para mahasiswa menjunjung tinggi kejujuran akademik. Ya. Jangan sampai nanti kalian mendapatkan nilai E untuk mata kuliah yang diregistrasikan. Nah, itu saja kebijakan akademik yang kami sosialisasikan. Kemudian kami akan memberikan jadwal untuk THE ini ya, jadwal untuk THE. Ya, bisa dilihat di sini ya. Jadwal THE. Nah, untuk yang jam ujian ini untuk S1, S2, dan diploma ya. Untuk yang jam ujiannya satu-satu. Ini artinya hari pertama jam ke-1 dilaksanakan pada Sabtu tanggal 5 Desember. Ya. Kemudian 1-2 artinya hari pertama jam kedua itu pada Minggu 6 Desember. Ya, dan seterusnya ya. Ya, jam ujian 15 pada Rabu 9 Desember. Kemudian untuk ujian yang hari kedua, di dalam KPPU hari kedua, atau di dalam billing registrasinya, ya, hari kedua, itu dimulai 21 itu pada Sabtu 12 Desember. Jadi nyambung ya, dari 10 hari Jumat libur, jadi mulai lagi 12, 13, 14, 15, 16, dan seterusnya. Jadi lihat ya di dalam, kalau misalnya mahasiswa belum mencetak KTPU-nya, sebenarnya bisa saja mahasiswa melihat di billing registrasinya. Di situ kan kelihatan jam ujiannya, jam ujian keberapa mata kuliah tersebut. Ya, apa 14, 21 dan sebagainya bisa dilihat. Ya, ini jadwal ujiannya. Nah, di sini ada jadwal ya, dikatakan bahwa untuk mengunduh soal itu diberi waktu antara 0 sampai 21 WIB. Ya, WIB ya. Jadi kalau misalnya di timur berarti jam 2. Ya, jam 2 sampai jam 23 WIB. Gitu. Ya, ini untuk mengunduh naskah ya. Jadi jangan lewat dari jam 9. Tapi di sini tetap ya. Ini kan jadwal mengunduh naskah kan ada, kalau kita lihat di sini ada 21 jam waktunya, tapi tetap pengerjaan itu hanya 6 jam. Ini hanya range mahasiswa untuk mengunduh.
Jadi ketika mahasiswa mengunduhnya jam 12 siang ya, maka dia hanya diberikan waktu 6 jam atau untuk mengupload jawabannya, untuk mengunggah jawabannya itu paling lambat jam 6 sore. Walaupun di sini ada untuk mengunggah diberi waktu sampai jam 24 WIB. Ya. Jadi tetap pengerjaannya hanya 6 jam. Ya, ini jadwal pelaksanaan UAS. Kemudian ini bisa dilihat ya di website Bengkulu UT-ACID dan juga sudah dikirimkan ke alamat email masing-masing. Kemudian ini adalah jadwal kegiatan UOTAP ya. UOTAP dilaksanakan dengan skema UO berbasis web. Ya. Password login mahasiswa dapat dilihat oleh mahasiswa di laman SIA UT-ACID-nya. Diperoleh setelah dilakukan penjadwalan oleh UPBJJ UT. Jadi nanti UT Bengkulu membuat penjadwalannya, nanti jadwalnya akan disosialisasikan ke mahasiswa. Kita akan masukkan juga ke website Bengkulu UT-ACID. Kemudian mahasiswa memperoleh password untuk akses laman SWO UT-ACID di laman SIA UT-ACID. Jadi setelah dijadwalkan, nanti mahasiswa mendapatkan passwordnya. Passwordnya bisa dilihat di SIA UT-ACID. Kalau misalnya mahasiswa kesulitan, bisa menghubungi UPBJJ UT Bengkulu. Nah, waktu pengerjaan untuk SWO itu 180 menit ya. Satu hari ujian itu terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi yang ke-1 dari jam 8 sampai jam 11, sesi yang kedua dari jam 13 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Kemudian, oke ya, ini pengumumannya tanggal 8 Februari. Nah, ini adalah contoh kartu tanda peserta UAS THE. Kartu tanda KTPU, ini contohnya. Jadi misalnya teori komunikasi, dia waktu ujiannya di katalog 1-1, maka nanti ujiannya hari Sabtu tanggal 5 Desember, seperti itu. Kalau dia misalnya dia bentrok ya, ada mata kuliah manajemen hubungan masyarakat, teknik mencari dan menulis berita, dia kan bentrok nih, satu-satu semua. Berarti dia dalam satu hari mengerjakan 3 mata kuliah. Tinggal diatur aja jamnya. Oke. Ini buku jawaban ujian BJU UAS THE ya. Contoh buku jawabannya ini ya. Nanti ini diisi oleh mahasiswa, pakai tulisan tangan boleh ya. Kalau mau diketik juga silakan ya. Nah, ini tata tertib peserta UAS THE. Saya bacakan ya. Peserta UAS THE diwajibkan mengunduh naskah UAS THE, cover BZU, dan surat pernyataan kejujuran akademik melalui aplikasi THE pada laman the.ut.ac.id. Jadi ini diunduh semua ya, ada berapa nih? Ada naskah soal 1, cover BJU-nya 1, surat pernyataan kejujuran akademik 1, ada 3 ya yang harus diunduh. Kemudian mengisi dan menandatangani identitas pada cover BJU dengan benar. Lalu mengisi dan menandatangani surat pernyataan kejujuran akademik. Yang keempat, mengunggah cover BJU, DJU, dan surat pernyataan kejujuran akademik minimal 3 jam setelah unduh soal dan maksimal 6 jam setelah unduh soal dalam bentuk satu file PDF maksimal 2 MB. Mentaati tata tertib peserta ujian UAS THE. Peserta UAS THE tidak diperbolehkan atau tidak dapat mengikuti UAS THE di luar mata kuliah dan di luar jadwal yang tercantum di KTPU. Kemudian yang kedua, mengunggah BJU kurang dari 3 jam sejak soal diunduh. Dan ini nanti aplikasinya juga menolak ya. Yang ketiga, mengunggah BJU lebih dari 6 jam sejak soal diunduh. Keempat, menerima naskah UAS THE dari siapapun selain mengunduh sendiri dari aplikasi THE pada laman THE UT-ACID. Mahasiswa dilarang memberikan naskah UAS THE kepada siapapun. Dilarang menerima atau memberikan bantuan dalam bentuk apapun dalam mengerjakan soal UAS THE.
mencontek atau mencalin pekerjaan orang lain, dan mengakui sebagai pekerjaan sendiri. Melakukan kecurangan dan atau kerjasama dengan siapapun dalam mengerjakan soal UAS THE. Menyebarluaskan soal dan jawaban UAS THE melalui media sosial maupun media lainnya. Menggunakan jasa orang lain atau joki pada soal UAS THE. Dan terakhir, melakukan tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan peraturan akademik universitas terbuka. Pelanggaran terhadap tata tertib ini akan diberikan sanksi akademik nilai E untuk mata kuliah terkait atau seluruh mata kuliah yang diregistrasikan. Ya. Oke, jadi itu sosialisasi kebijakan akademik terkait dengan UAS THE. Selamat mengikuti UAS THE, kerjakan dengan kejujuran, lalu tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga semua mahasiswa UT Bengkulu dapat lulus dalam ujian THE UAS 2020.2. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.